jamaah diharapkan lanjutkan iktikafnya buat 20-25 menit, karena ada tamu kita, mubalik atau dai nasional kita, insyaallah ya, ada di tengah-tengah kita, di mana posisinya Ustadz Zaki Mirza ya, di mana posisinya tolong kalau ada di belakang ya, pemuda atau remaja didampingi ke depan. Ustadz Zaki Mirza, aina antum? Ta'al. Ya, ini alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada tamu kita. Fadhal Ustaz. Fadhal. Sana. Fadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Nabi Allah dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Tuhan Guru kita Al-Mukarram Ustadz Zaki Mirza, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Seterusnya yang kami muliakan izin para kiai, para alim ulama kami, para sesepuh, segenap tokoh masyarakat yang berhadir, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkanlah kami sejenak untuk memperkenalkan terlebih dahulu maksud dan tujuan kami hadir di hadapan bapak-bapak, ayahanda kami semuanya. Perkenalkan bapak-bapak, kami dari Lembaga Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Lembaga ini bergerak fokus dalam bidang wakaf Al-Quran, di mana kami bersama para tuan guru kami memiliki cita-cita, yaitu mendistribusikan 1 juta Al-Quran pada setiap provinsi yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, di lembaga kami ada Al-Mukarram Ustadz Zaki Mirza, ada juga Ustadz Riza Muhammad, ada juga Habib Ahmad Al-Habsyi, ada juga tuan guru kami Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ. Beliau adalah putra tercinta dari almarhum Zainuddin MZ, dan juga ada ustadz-ustadz nasional yang lainnya. Dan itulah Bapak Ibu, ayahanda kami khususnya, kami menyebarkan Al-Quran di setiap provinsi, mulai dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa. Mengapa demikian kami lakukan Bapak Ibu? Karena memang saat ini kita masyarakat muslim Indonesia sedang mengalami yang namanya krisis mushaf Al-Quran. Dari data yang kami dapatkan, bapak-bapak kami, ayah bunda kami sekalian, bahwasanya Al-Quran yang berhasil dicetak dari awal kemerdekaan hingga saat ini itu tidak sebanding dengan jumlah populasi masyarakat muslim Indonesia yang hampir mencapai 230 juta jiwa. Alhamdulillah, 3 bulan yang lalu kami baru dari Jayapura. Alhamdulillah, di sana sudah kami sebar Al-Quran sebanyak 16.500 mushaf Al-Quran, dan sudah diterima saudara-saudara kita khususnya para mu'allaf dan juga saudara-saudara kita muslim Papua. Alhamdulillah, takbir. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti di sesi akhir acara kami sedikit minta waktunya untuk kami mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita ambil bagian dalam perjuangan dakwah ini, untuk sama-sama kita berjuang dalam membantu agama Allah dengan cara sedekah Al-Quran atau wakaf Al-Quran komitmen. Bagaimana teknis selanjutnya nanti akan kami pandu. Demikianlah
ayahanda kami, bapak-bapak kami yang dapat kami sampaikan sambutan dari kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun 2013 ada sahabat saya, guru kita semua, yang malamnya, tepatnya hari Kamis saat itu, menjelang hari Jumat, beliau meninggal dunia kecelakaan tunggal di atas motor. Mungkin kalau bapak-bapak masih ingat, beliau adalah seorang ustadz muda, terkenal, gaul, salawatnya menggema, fansnya anak-anak muda semua. Bapak masih ingat siapa beliau? Al-Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya teringat malam itu, malam Jumat jam 10 malam, beliau telepon saya dan BBM saya, karena saat itu belum ada WhatsApp, Pak. Masih zaman BlackBerry Messenger. Kalau Bapak masih ingat, dia bilang, Ustadz Zaki, malam ini kita silaturahim persiapan acara untuk Ramadan, karena saat itu jelang Ramadan. Itu jam 10. Saya bilang, afwan Kiai, saya tidak bisa karena ada acara malam ini. Selang beberapa jam setelah itu, BBM saya ramai, banyak orang yang mengirimkan pesan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Al-Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Percaya tidak percaya, Pak? Karena bayangkan jam 10 masih telepon saya, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sedikit apapun, tapi saat itu menunjukkan jam 1:10 beliau sudah tidak ada. Saya pikir itu hoax atau jangan-jangan saya di-prank, tapi ternyata setelah saya buka media-media, semua media, televisi, cetak dan lain sebagainya, online, itu bukan berita palsu, tapi itu sebuah kenyataan. Bayangkan hanya selang kurang lebih 3 jam. Saat itu saya teringat sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi, beliau bersabda, kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian orang lain itu jadi nasihat untuk kita semua. Hadirin sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, para kiai, para alim ulama, para guruku, para sahabat, para ustadz yang hadir, para syekh, para habaib, para tokoh ulama, pejabat setempat, sipil, militer maupun kepolisian. Masya Allah, takziman wa takriman kami kepada beliau. Dan betapa kisah yang saya sampaikan di awal tadi mengingatkan bahwa kita ini hidup cuma dibedakan seragam saja, Pak. Ada orang yang profesinya polisi, punya seragam. Jadi dokter, ada seragamnya. Berdakwah ya seperti kami inilah dan para guru-guru. Tapi pada akhirnya
di saat Israel menjemput kita, kita akan diseragamkan dengan kain yang sama, yaitu kain kafan putih-putih. Itulah seragam yang akan mendampingi kita di alam kubur. Lalu betul kalau Allah sampaikan di dalam ayatnya, wala tamshi fil ardi marha, wahai manusia, janganlah kalian berbusung dada jalan di atas muka bumi ini. Jangan sombong, jangan angkuh, karena ternyata setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang selamanya. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau didatangi oleh malaikat Israel, tapi tidak untuk memberikan wahyu saat itu. Rasulullah bingung, karena tugas malaikat Israel itu apa, Pak? Memberikan atau menyampaikan wahyu. Tapi saat itu Rasul bertanya, wahai Israel, adakah wahyu yang ingin kau sampaikan? Apa kata malaikat Israel? Kali ini bukan wahyu, ada 3 titipan nasihat dari Allah untuk engkau. Masya Allah. Rasulullah tidak pernah bikin dosa, al-ma'sum, dijaga oleh Allah, tapi masih dinasihati. Bayangkan Pak, Rasulullah yang sebegitu mulianya masih dinasihati. Artinya nasihat ini tidak lain, bukan hanya untuk Rasulullah, tapi sebenarnya untuk kita semua umatnya sampai detik ini. Apa nasihat yang pertama? Mungkin Bapak pernah mendengar nasihat ini di pengajian-pengajian di pesantren, di kuliah. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun. Wahai Muhammad, mau hidup seperti apa saja bebas, tapi ingat setiap kita akan menjadi mayit, Mak. Masya Allah, akan menjadi mayit. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang hidup, pasti akan menghadapi kematian. Saya tanya dengan bapak-bapak, sesayang-sayangnya bapak dengan istri, Pak. Istri bapak meninggal dunia, mau kita nemenin dia di kuburan, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada itu janji sehidup semati, Pak. Bedanya perempuan itu ketika ditinggal wafat oleh suaminya, dia tidak bisa langsung dinikahi lagi karena ada masa iddah, Pak. Masa tunggu. Ini kajiannya kajian fikih. Perempuan yang baru meninggal suaminya harus menunggu masa bersihnya itu 4 bulan 10 hari. Tapi kalau yang diceraikan oleh suaminya 3 bulan 10 hari, wanita tidak bisa langsung dinikahi oleh laki-laki. Tapi seorang laki-laki, Pak, ini bedanya. Ketika istrinya meninggal, wafat, siang ini istrinya mati, kira-kira nanti maghrib laki-laki boleh langsung nikah lagi apa tidak, Pak? Nah, jawabnya kayaknya ragu-ragu ini. Boleh secara hukum, tapi tidak tahu diri, kan gitu ya. Karena ada namanya uruf, hukum adat, hukum setempat yang harus ditaati. Isma syi'ta fa innaka mayitun, setiap kita akan menjadi mayit. Yang kedua, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukan yang ingin kau lakukan Muhammad, tapi ingat setiap yang kau lakukan pasti ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi bapak saya semua yang pernah dizolimi, yang pernah disakiti, yang pernah ditipu, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita, dan pasti Allah sudah siapkan segala kebaikan dan keburukan orang lain. Semua pernah ditipu, semua pernah dizolimi, semua pernah disakiti, tapi Allah adalah raja di hari pembalasan nanti, maliki yaumiddin. Lalu yang ketiga, ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintai yang ingin kau cintai Muhammad, tapi ingat setiap yang dicintai pasti akan terpisah dengan yang namanya sakaratul maut. Bapak Ibu yang berbahagia, saat sudah tertindih tanah, terhimpit papan,
tidak ada yang bisa menolong kecuali amal baik kita. Satu di antaranya adalah Al-Quran yang kita sedekahkan. Itulah kenapa kami tidak pernah bosan, tidak pernah lelah untuk menyebarkan Al-Quran di setiap masjid. Kami dari tanggal 2 di sini Pak, tanggal 14 kami baru balik ke Jakarta. Ini adalah masjid yang ke-11. Ada 24 sampai 28 masjid yang harus kami datangi dengan program yang sama, mengajak para jamaah untuk menyisihkan rezeki, dan rezeki itu dititipkan kepada kami, diamanahkan, lalu kami cetak Al-Quran, dan Al-Quran itu kami sebarkan ke seluruh Indonesia. Saya ketika ingin bekerja sama dengan yayasan ini, verifikasi data yayasan itu saya teliti kurang lebih 2 kali pertemuan dan 2 minggu, karena saya tidak mau bekerja sama dengan yayasan yang tidak jelas, tidak transparan, karena tanggung jawab saya dunia akhirat. Setelah terverifikasi, bismillah, jalan, saya ikut menyebarkan di Jayapura, Papua 16.500 Al-Quran, bekerja sama dengan masyarakat Muslim Papua. Bayangkan 16.500 Al-Quran di saat yang bersamaan para pastor, pendeta, mereka menyebarkan Injil lebih dari 200.000 Injil, sedangkan kita 16.500 Al-Quran. Bayangkan berapa banyak lagi Al-Quran yang masih diperlukan, dan itu semua kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Inilah contoh Al-Qurannya Bapak Ibu yang sudah kami cetak dan sudah kami sebarkan. Ini bukan untuk dijual beli, tapi amanah rezeki yang Bapak Ibu titipkan itu akan kami gunakan untuk cetak Al-Quran. Silahkan nanti kalau pengurus masjid di sini ingin mendapatkan Al-Qurannya, konfirmasi langsung ke Ustadz Gontar yang tadi sudah menyampaikan sambutan. Titip Ustadz, kami ingin mendapatkan dan didistribusikan Al-Quran sekian-sekian, nanti kami kirim ke satu pintu biar disebar ke semua daerah yang ada di Lombok ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, inilah Al-Quran yang akan kami ajak Bapak Ibu untuk bersedekah Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, sekedar info bahwa program kami ini dakwah menjemput umat Pak. Bayangkan kalau saya biasa diundang sama Pak Bupati, Pak Gubernur, biasanya ada ketentuan yang harus disepakati, tiket pesawatnya, mobilnya, kendaraan, dan penginapannya. Tapi ini kami modal sendiri Pak, kami datang sendiri. Silahkan ditanya ke pengurus masjid, apa ada kami membebani panitia dengan tiket pesawat? Tidak, alhamdulillah. Apa ada kami minta disewakan penginapan? Tidak ada Pak. Kami modal sendiri, datang sendiri, dakwah menjemput umat. Maka di setiap titik alhamdulillah kami datangnya tidak dijemput, pulangnya juga tidak diantar Pak. Ini sama kayak Jalangkung sebenarnya itu Pak, datangnya sendiri, pulangnya juga sendiri. Tapi itulah proses dakwah kami. 24 titik kami datangi tanpa membebani jamaah dan panitia. Dari mana Ustadz beli bensinnya? Dari mana beli tiketnya? Inilah kalau anak muda sudah berkumpul mengkonsep satu metode dakwah, jadilah safari dakwah seperti ini, dakwah menjemput umat. Banyak di pelosok-pelosok Papua yang kami datangi, ketika saya tiba mereka sampai menangis Pak, karena sudah 3 turunan. Ada nama daerah Salmi, betul ya? Sarmi itu 10 jam dari Jayapura. Ketika saya sampai di sana, Masya Allah Pak, mereka itu senang bahagia. Mereka bilang apa? Ustadz, dari mulai kami dilahirkan berdiri masjid ini belum pernah ada Ustadz Jakarta mau datang ke sini. Dan sebelumnya yang akan hadir Ustadz lain Pak, tapi tiba-tiba Ustadz itu mengcancel. Saya yang jalan 10 jam lebih lewat hutan, dan saya baru sadar, oh kenapa tidak semua Ustadz mau ke sini. Ternyata banyak babi nyebrang di situ Pak. Jadi subhanallah, itulah program dakwah kami. Maka bapak-bapak izin sebelum kami lanjutkan, nanti ada Ustadz dan Ustazah kami yang akan keliling membawa kantong-kantong sedekah. Mohon restunya, mohon izinnya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin membantu
program Safari Dakwah Menjemput Umat ini. Saya bisa hadir Jumat ini di sini karena dibantu oleh para jamaah-jamaah di tempat dan masjid sebelumnya. Lillahi ta'ala, berapapun silahkan, tidak ada paksaan, niat dan akadnya untuk membantu program Safari Dakwah kami. Ustadz, kami mau ikut sedekah Al-Quran Ustadz, biar dapat pahalanya per huruf yang dihitung oleh Allah sampai ke kami. Nanti ada sesi khusus Bapak Ibu ya. Sebelumnya mari sama-sama kita bersolawat. Saya pandu solawat, ada Ustadz dan Ustazah kami mungkin keliling seikhlasnya dan setulusnya. Silahkan, sudah siap Ustadz-Ustadz kami? Oke, bismillah, sambil kita bersolawat silahkan keliling. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Baik, terima kasih yang sudah menyisikan rezekinya Bapak Ibu. Setelah ini kami akan kembali mempersilahkan Ustadz Gontar untuk memandu Bapak Ibu semua yang ingin menyisikan rezeki untuk bersedekah Al-Quran. Kepada beliau segala hormat dan waktu kami persilahkan. Silakan Ustadz. Baik Bapak-Bapak kami, ayahanda kami, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Telah tadi sedikit penjelasan dari Tuan Guru kita Al-Mukarram Ustaz Zaki Mirza. Karena waktu kita yang sangat singkat ini Bapak Ibu, khususnya ayahanda kami ingin mengajak untuk sama-sama kita ambil bagian dalam perjuangan dakwah ini, untuk sama-sama kita Allah dengan cara bersedekah Al-Quran atau berwakaf Al-Quran. Komitmen artinya ayahanda kami, abang-abang kami bisa ikut bersedekah Al-Quran atau berwakaf Al-Quran cukup dengan niat, hanya dengan niat. Sekali lagi, cukup dengan niat, hanya dengan niat. Nanti niatnya kami catat. Nanti silahkan Bapak ayahanda kami semuanya nanti akan dibantu oleh tim kami untuk diberikan selembar kertas yang isinya nomor rekening atas nama Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Dan nanti bagi bapak-bapak kami, ayahanda kami, abang-abang kami yang berwakaf akan mendapatkan sertifikat wakaf yang langsung ditandatangani oleh Tuan Guru kita Ustadz Zaki Mirza. Sekali lagi, kami hanya meminta niat yang mulia dari ayahanda, abang-handa kami semua. Tidak harus dibayarkan siang hari ini, tidak harus ada uangnya, cukup dengan niat. Kapan ayahanda, abang-handa kami semua ada keluasan rezeki, kelapangan waktu, silahkan tunaikan. Demikianlah ayahanda kami, abang-anda kami. Untuk selanjutnya mungkin tim silakan untuk dibagikan, boleh kwitansinya mungkin yang berkenan untuk dicatatkan namanya, boleh dibantu dari tim, silakan. Ini adalah contoh kwitansi atau nomor rekening yang nanti akan diberikan oleh tim kami. Ayahanda, abang-anda kami semua, di sini di warna kuning akan ada nomor rekeningnya, BSI Syariah atas nama Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Dan nanti yang sudah transfer boleh untuk konfirmasi di nomor handphone di bawah, paling bawah akan standby nomor handphone kantor kita. Tentunya kami ingin mengajak ayahanda, abang-anda kami untuk kita sama-sama bergelut dengan Al-Quran, kita berjuang dengan Al-Quran, kita membela Al-Quran, dan kita ikut memuliakan Al-Quran. Karena yakin dan percayalah
barang siapa yang memuliakan Al-Quran, maka Allah akan muliakan hidupnya dunia akhirat. Sekali lagi, silakan tim standby, tolong dibantu di depan saja. Silakan. Boleh? Baik, kita mulai di angka tertinggi terlebih dahulu. Bapak izin ayahanda kami, kita mulai di angka tertinggi dan nanti akan kita turunkan sesuai dengan kemampuan niat wakaf dari abang anda ayahanda kami. Seperti di masjid-masjid yang lainnya, pada sedekah Al-Quran atau wakaf Al-Quran ini kita mulai di angka tertinggi terlebih dahulu, dan nanti yang berminat, yang ingin bersedekah tinggal angkat tangannya saja. Tinggal angkat tangannya saja ayahanda, abang anda kami, nanti akan dihampiri tim kami. Baik, ayahanda, abang anda kami, sekarang kita mulai. Bismillah. Nilai dari satu Al-Qurannya, maaf, kami jelaskan terlebih dahulu, nilai dari satu Al-Qurannya itu 100.000 rupiah. Dengan 100.000 rupiah, abang anda, bapak anda, dibagikan saja langsung. Oke, silakan dari tim dibagikan. Mungkin langsung dicatatkan, izin yang dicatatkan namanya, silakan tim. Kita langsung sesi donasi wakaf Al-Quran. Mohon tim dipersiapkan. Dipersiapkan papan pulpennya, dibantu ayahanda kita yang ingin bersedekah Al-Quran atau berwakaf Al-Quran. Silakan ayahanda, abang anda izin, karena memang anggota kami ini terbatas, ada cuma 3 orang kami dari Pekanbaru bersama Tuan Guru Ustaz Zaki Mirza. Jika kami lambat dalam melayani, sekali lagi mohon izin, mohon maaf, tapi silakan dihampiri, boleh dihampiri tim kami yang memakai rompi berwarna abu-abu yang bertuliskan Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Ada abang kami Nofri, ada ustazah dan ustazah kami juga. Silakan bapak ayahanda hampiri, boleh. Kami hanya meminta 3. Yang pertama dicatatkan namanya, nomor handphone dan niat wakaf dari bapak ayahanda dan abang anda kami. Inilah program kami, ayahanda kami, abang anda kami. Kami sudah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan sudah ratusan ribu Al-Quran kami sebar, mulai dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa. Dan Al-Quran ini diterima saudara-saudara kita para mu'alaf, para santri dan santriwati, maghrib mengaji, TPQ, TPA, TPQ, TPA, dan majelis taklim. Yakin dan percayalah Bapak kami, ayahanda kami semua, huruf yang mereka baca akan dibalas dengan 10 kebaikan. 1 hasanah dibalas 10 kebaikan. Maka dari itu, sekali lagi ayahanda, abang anda kami, la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih untuk berniat. Kami hanya meminta niat yang mulia, tidak dengan uang tunai. Adapun yang bisa dengan uang tunai, kami berucap kepada Allah alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi kami hanya meminta niat yang mulia dari bapak-bapak kami, ayahanda kami dan abang-abang kami. Silakan di sudut kanan ada ustazah kami yang siap membantu. Di sudut kiri ada juga ustadz kami yang siap membantu, yang memakai rompi berwarna abu-abu, boleh dihampiri. Nanti akan dibantu untuk dicatatkan namanya dan niat wakafnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, ayahanda, abang-anda kami, bapak-bapak kami, ayahanda kami yang sudah berwakaf. Kami mengucapkan syukran kasiran, jazakumullah khair jaza. Semoga Allah balas dengan berlipat-lipat kebaikan, berlipat-lipat ganda. Ini adalah Al-Quran. Ayahanda, abang-anda kami, jangan pernah ragu dengan Al-Quran.
Seperti yang sama-sama kita ketahui, Al-Quran adalah sumber rahmat, sumber kasih sayang Allah, sumber segala pengetahuan bagi umat muslim, yang dimana kita sudah wajib untuk memilikinya. Akan tetapi mustahil dimiliki saudara-saudara kita yang jauh dari jangkauan, di mana mereka sangat membutuhkan niat yang mulia dari bapak, ibu, dan abang handa dan ayah handa kami semuanya. Sekali lagi, silakan dihampiri ustaz dan ustazah kami. Demikianlah ayahanda banganda kami, akhirul kalam wal mawafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.